Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Kali ini BK Sahabat Seru hadir kembali. Kita akan belajar tentang materi yang kedua, materi bimbingan konseling kelas 10 semester 1 yang berjudul Adaptasi di Sekolah yang Baru. Awal masuk sekolah yang baru harus kita isi dengan semangat yang baru dan dengan motivasi yang baru juga, agar hari-hari yang kita lalui di sekolah baru itu selalu penuh dengan semangat untuk berprestasi. Nah, kita akan melihat bagaimana penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena belum mengenalnya, sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan pada waktu sekolah di sekolah menengah pertama atau SMP. Ada peribahasa yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayangi dan merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru, sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi secara optimal. Selanjutnya kita akan melihat pengertian dan proses penyesuaian diri. Yang pertama, jadi penyesuaian diri itu dapat diartikan sebagai adaptasi. Dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Kemudian yang kedua, penyesuaian itu dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Kemudian yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Kemudian kita akan melihat proses terjadinya penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Respon penyesuaian, baik atau buruk secara sederhana, dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Dalam proses penyesuaian itu dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi, serta individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Elemen-elemen umum dan esensial dalam semua situasi frustasi ialah motivasi, frustasi, respon yang bervariasi, dan pemecahan untuk mereduksi masalah, ketegangan dengan beberapa bentuk respon. Motivasi mengambil variasi bentuk dan setiap bentuk dapat diarahkan kepada rintangan atau frustasi yang disebabkan oleh beberapa aspek realitas. Misalnya, pembatasan orang tua, hambatan fisik, aturan sosial, dan lain sebagainya. Individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara wajar atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Lalu bagaimana karakteristik dari penyesuaian diri tersebut? Kita akan melihat satu persatu ya. Individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Kemudian yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Kemudian yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Kemudian yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Lalu yang kelima, mampu dalam belajar. Selanjutnya yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Kemudian yang selanjutnya, dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, yaitu diantaranya adalah yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Kemudian yang ketiga, penyesuaian dengan trial dan error atau coba-coba. Dengan cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan, kalau gagal tidak dilanjutkan. Lalu yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Selanjutnya yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian dirinya. Selanjutnya yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Kemudian yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Yang kedelapan, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan cermat. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penyesuaian diri? Nah, mari kita lihat faktor apa saja yang sangat berpengaruh dalam proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Penentu-penentu tersebut dikelompokkan menjadi sebagai berikut ini. Yang pertama, kondisi jasmania yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Selanjutnya yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Selanjutnya yang keempat, kondisi lingkungan, terutama lingkungan rumah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu penentu kultural dan agama. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyesuaikan diri di lingkungan sekolah? Kita akan melihat satu persatu. Berikut adalah cara untuk menyesuaikan diri bagi remaja di sekolah. Antara lain yang pertama, pelajari situasi. Penting dan perlu kita ketahui atau perhatikan. Pertama yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, baik letak geografis sekolah, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Kita biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Kita tidak perlu takut pada situasi yang baru, pastikan kita aman berada di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, berbaik sangka. Hilangkan segera pikiran kalian
bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Ganti kalimat tersebut, penuhi otak dengan kalimat-kalimat positif seperti lingkungan sekolah baru akan sangat menyenangkan, teman-teman mengasyikkan, dan guru-gurunya pun ramah. Kemudian yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari, siapkan informasi tentang sekolah baru, entah peraturan sekolah atau kebiasaan guru-guru mengajar. Nah, tetapkan keteraturan kegiatan sekolah dengan di rumah. Misalnya, sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Selanjutnya yang keempat, mengetahui aturan. Segera kita sadari bahwa memasuki sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ikuti dan patuhi peraturan yang ada. Selanjutnya yang kelima, mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut MPLS. Mengikuti kegiatan MPLS sangat penting bagi kita. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah salah satu masa yang bisa dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada kegiatan tersebut akan diperkenalkan siapa saja elemen lingkungannya seperti kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih setiap siswa, dan sekaligus momen yang bisa dilakukan atau digunakan untuk mengenal teman baru. Selanjutnya yang keenam, kenali dan hormati guru. Kita harus mengenali dan menghormati kepada guru yang ada. Lalu bagaimana cara beradaptasi dengan guru? Guru adalah orang tua kita saat di sekolah, sehingga perlakukan layaknya sedang berhadapan dengan orang tua kita di rumah. Selain itu, guru adalah individu-individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bertanya pada kakak kelas apa yang tidak disukai oleh guru-guru di sekolah sehingga bisa diantisipasi terlebih dahulu. Pada dasarnya, setiap orang senang diperlakukan dengan baik serta dihargai sesuai porsi dan perannya. Sebagai siswa, membiasakan diri untuk bertutur kata sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru. Hal ini akan membuat guru-guru merasa dihargai. Jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam setiap guru yang berpapasan. Lalu yang ketujuh, menghargai sesama. Setiap yang menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain maka akan dihargai pula oleh orang lain. Kalimat itu harus kita ingat dan terapkan. Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru, maka kita tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Dengan memulai percakapan sederhana yang ringan sehingga dapat mencairkan suasana, tetapi hindari memaksakan pendapat dan kehendak pada teman yang baru. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat keakraban terjalin. Kemudian yang kedelapan, menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru, seperti sekolah baru, kita memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru dikenal. Namun, yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri sesungguhnya. Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kepribadian hanya akan membuat diri kurang nyaman yang bisa saja terbaca oleh teman-teman baru kita. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi lebih natural yang mungkin saja mempermudah teman baru untuk mengenal lebih dalam. Kemudian BK Sahabat Seru punya tips bagaimana kita bisa memunculkan semangat untuk memasuki sekolah yang baru. Oke, kita lihat ya tipsnya seperti apa. Yang pertama, biasakan tidur lebih awal agar kita bisa bangun lebih pagi. Kemudian yang kedua, siapkan perlengkapan belajar. Kemudian yang ketiga, buat jadwal atau mengatur waktu kegiatan. Yang keempat, menata meja atau tempat belajar agar nyaman ketika kita belajar. Kemudian yang kelima, fokus pada impian dan target. Yang keenam, selalu berpikir positif. Lalu yang ketujuh, buatlah pertemanan baru. Yang kedelapan, jadilah diri sendiri atau selalu percaya diri. Kemudian yang kesembilan, jangan bolos sekolah. Yang kesepuluh, terlibat dalam kegiatan sekolah termasuk kegiatan ekstrakurikuler.
Yang ke-11, tumbuhkan rasa bangga dengan sekolah kita. Yang ke-12, mengenal semua fasilitas sekolah yang ada. Dan yang terakhir, menghindari hal-hal yang membuat kita tidak semangat belajar. Oke teman-teman semua, itu tadi tips agar kita lebih semangat ketika memasuki sekolah yang baru. Bagaimana cara kita beradaptasi dengan sekolah yang baru, lingkungan yang baru, dan teman-teman yang baru. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.